Menarik ketika kita menyimak surah Al-Isra di ayat yang ke-44 ini, pada bagian akhir Allah mengatakan innallaha halimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun. Di bagian akhirnya disebutkan Allah Maha Pengampun. Jadi ada dua nama Allah yang disebutkan, Maha Penyantun dan Maha Pengampun, Maha Mengampuni. Apa faedah yang kita bisa petik atau hikmah yang kita bisa ambil agar kita benar-benar memahami kenapa takdir Allah itu datang kepada kita, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk? Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi proses kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini sampai kelak Allah akan pindahkan alam kehidupan kita kepada alam berikutnya, yakni alam barzakh, alam kematian, alam sesudah seseorang menjalani kematian dalam kehidupan dunianya. Yang pertama, bagian dari tauhid, keyakinan yang mesti tertanam kuat di dalam jiwa setiap muslim adalah makhluk ciptaan Allah bertasbih memuji Allah. Tumbuhan, hewan, malaikat, termasuk benda-benda mati yang silakan saja mau disebutkan, matahari, bulan, gunung, pasir, air, bebatuan dan sebagainya. Kita singkirkan dulu manusia dan jin, kita kecilkan kembali, jinnya dibuang dulu manusia. Jadi jinnya dibuang, tinggal kita manusia. Jadi artinya selain manusia dan jin, Allah sudah memastikan setiap waktu, setiap saat mereka bertasbih memuji Allah. Semua makhluk itu yang ada di langit, langit pertama sampai langit ketujuh, kemudian yang ada di bumi, wa ma fihi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu. Nah, kita bicara kemudian tentang manusia dan jin. Jin kita singkirkan, fokus kepada manusia. Bagaimana keadaan kita kalau kemudian Allah memberikan jaminan yang sangat kuat, para malaikat, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk ciptaan Allah yang lain? Kalau kita sepakat, bebatuan kita sebut makhluk juga itu, kita sepakat ya, atau benda mati lebih tepatnya barangkali. Kalau kita tidak sepakat, itu kita sebut makhluk misalnya. Mereka sudah ditakdirkan Allah bertasbih memuji Allah. Termasuk kemudian virus corona itu, mereka masuk kepada level perbinatangan, apa disebutnya Pak Haji? Perhewanan. Jadi kalau kita bicara pohon mangga, masuk dunia perpohonan, pertumbuhan itu, tumbuh-tumbuhan. Ini hewan-hewanan, hewan beneran. Nah, corona itu termasuk makhluk yang Allah ciptakan memiliki nyawa dan dia masuk ke dalam kelompok hewan. Apa jaminan yang Allah berikan? Tusabbih, corona bertasbih memuji Allah. Kapan bertasbihnya? Kulla yaum, setiap hari, kulla waqt, setiap waktu, setiap saat. Virus corona ini bertasbih memuji Allah itu. Dalam kalimat pujian, dalam kalimat tasbih yang kita tidak faham, tidak ketahui, dan hanya Allah yang tahu itu. Mungkin ada malaikat diberi takdir oleh Allah bisa mengetahui itu, wallahu a'lam. Tapi Allah Maha mengetahui bentuk tasbih mereka. Dan ini garansi, jaminan. Sehingga pada saat kemudian kita lalai sebagai manusia, corona tetap bertasbih memuji Allah. Na'udzubillah, saat kita melakukan maksiat, na'udzubillah, na'udzubillah. Corona yang kita anggap sebagai sesuatu yang menyebalkan itu sedang bertasbih memuji Allah. Saat kita beribadah kepada Allah, bertasbih memuji Allah. Virus corona pun sedang bertasbih memuji Allah. Jadi kalau dihitung-hitung, ini maaf dalam pandangan kita manusia awam itu, jangan-jangan corona lebih manusia, lebih mulia dibanding kita. Dia tidak berhenti bertasbih memuji Allah, sementara na'udzubillah ada manusia yang kemudian menyelingi kehidupan kebaikannya itu dengan kemaksiatan. Di saat manusia berbuat baik, corona berbuat baik, bertasbih memuji Allah. Saat manusia berbuat maksiat, na'udzubillah, corona dalam kondisi tetap istiqomah bertasbih memuji Allah. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan virus corona itu, juga tidak ada yang salah dengan kita. Terus siapa yang salah? Tidak ada yang salah.
Hanya saja kita berada di posisi yang salah. Kenapa membiarkan corona itu memasuki tubuh kita? Karena bukan di situ tempatnya dia. Pertama itu. Yang kedua, seandainya dia masuk ke dalam tubuh kita, kenapa kita tidak meminta kepada Allah agar kemudian corona itu tidak menempati tempat yang tidak semestinya? Kan Allah yang menguasai mereka. Nah, mungkin levelnya beda nih. Ahli maksiat dengan ahli zikir. Senantiasa bertasbih, memuji Allah, mengingat Allah. Levelnya mungkin beda. Jadi permintaan kita itu nyangkut, terhalang, mu'allaq, tergantung. Sampai di sisi Allah diturunkan tidak sampai kepada kita. Karena ada penghalang, dosa dan maksiat. Barangkali wallahu a'lam.